Saya pendengar radio dan menyimak di MTA TV. Dulu saya mengaji di perwakilan dan cabang. Sekarang saya tidak pernah ngaji karena terkendala kerja. Kadang setiap hari Ahad tidak libur karena wisata Ahad buka. Setiap malam saya selalu menyimak kajian ulang Ahad pagi. Pertanyaan, apakah saya menyimak kajian ulang saya mendapatkan pahala? Yang pertama, dulu sebelum kerja bisa istiqomah ngaji di cabang dan perwakilan. Begitu kerja, jadi tidak bisa ngaji. Kerjanya menjadi penghalang untuk istiqomah ngaji, ya. Sehingga sudah tidak bisa ngaji lagi. Berarti bisa jadi mungkin kesungguhannya belum ditempuh. Ini dari mana toh? Apalagi sekarang kita ngaji bisa di mana-mana sudah ada, insya Allah ini kajian MTA ini cabang perwakilan di mana-mana ada atas izin Allah. Tinggal pilih cari majelis yang dekat tempat kerjaan yang memang sangat memungkinkan untuk mengaji. Ngaji itu jangan menunggu waktu luang, namun luangkan waktu. Kalau kita mau ngaji menunggu waktu luang, wis toh selamanya orang ngaji wis. Ada saja kesibukannya. Kenapa? Karena menunggu waktu luang sehingga Allah tidak turunkan pertolongannya. Kalau kita mau menjalankan satu kebaikan, dalam hal ini ngaji, kok menunggu waktu luang sampai mati nggak akan ada waktu luang. Enek weh, kesulitan demi kesulitan untuk berbuat baik. Maka ngaji itu kebutuhan kita. Ngaji tidak butuh kita. Sehingga kalau kita maknai ngaji yang butuh kita, maka ngajinya ya nunggu kita punya waktu luang. Namun kalau kita merasa bahwa kita butuh ngaji, sesibuk apapun kita dalam bekerja, kita akan berusaha meluangkan waktu, mendahulukan kepentingan untuk akhirat kita. Karena kita yakin dengan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dengan kembali itu Al-Ankabut, ayat terakhir surat ke-29. Tinggal yakin pada Allah apa tidak, Kalau yakin, berusaha sungguh-sungguh, janji Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah. Banyak jalan nanti, banyak cara Allah akan menolong. Dengan catatan kita bersungguh-sungguh dulu mengutamakan Allah. Kita menomorsatukan Allah dulu, menomorsatukan kepentingan akhirat dulu, maka Allah akan tunjukkan banyak jalan, bukan hanya satu jalan, namun banyak cara Allah akan tunjukkan. Maka Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Mujahadah dulu. Mujahadah itu ya kesungguhan perencanaan, kesungguhan mengikuti secara fisik apa yang sudah direncanakan, dan istiqomah dalam kesungguhan tersebut. Kalau itu kita lakukan, janji Allah lanahdiyannahum. Dua huruf penguat, kurang yakin apa dengan janji Allah. Lanahdiyannahum, dua huruf penguat, lamut taukid. La itu lam taukid, huruf penguat. Lam yang fungsinya untuk menguatkan apa yang menjadi janji Allah. Kemudian lanahdiyannah, nunnya pakai tasdid itu,
nunut taukid, non yang berfungsi sebagai penguat juga. Padahal kalau Allah yang berjanji tidak perlu menggunakan huruf penguat, itu pasti benar, pasti datang janji Allah. Di sini Allah sampai gunakan dua huruf penguat untuk meyakinkan hambanya yang mau mujahadah, untuk meyakinkan hambanya bahwa betul janjiku ini betul sungguh nyata adanya. Maka dahulukan kepentingan akhirat kita, nomor satukan Allah dengan penuh tulus ikhlas dan kesungguhan. Allah akan turunkan janjinya, Allah akan tunjukkan banyak jalan. Lanahdiyannahum subulana, subul jamak min sabil. Allah akan tunjukkan banyak jalan, tidak hanya satu jalan, banyak jalan, banyak cara. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong saudara tadi. Di tengah-tengah sibuk kerja, sangat mudah bagi Allah. Allah punya banyak jalan, Allah punya banyak cara untuk menolong saudara agar istiqomah bisa ngaji. Caranya banyak. Allah itu bisa jadi melunakkan pimpinan tempat saudara kerja, sehingga saudara izin pimpinan hatinya lunak, oh ya. Atau kalau tidak itu pimpinannya hafal, oh fulan ini karyawan saya kalau hari ini ada jadwal kajian, maka pimpinannya mengingatkan, ayo sedang pulang ini kamu ngaji. Ada yang begitu kok warga kita, ada yang hati pimpinan tempat pekerjaannya dilunakkan oleh Allah, sehingga setiap saat jadwal kajian pimpinannya ini malah yang mengingatkan, sehingga jam 3 adzan asar itu orang tadi, fulan tadi oleh pimpinannya diizinkan pulang, ayo ndang mulih kono, ndang mulih mengko selak ngaji. Itu pimpinan, itu cara Allah melunakkan hati pimpinan tempat dia bekerja. Tinggal kita yakin atau tidak. Kalau kita dibayang-bayangi kesibukan, waduh iki kerja dari Senin sampai Senin lagi, pagi sampai pagi lagi, walah lagi ra duwe waktu luang iki wis ra iso ngaji iki. Nah, itu hawa nafsu, kesulitan demi kesulitan karena tidak yakin dengan janji Allah. Nah, tempuh dulu janji Allah, tempuh dulu, usahakan dulu. Salah satu usahanya yaitu minta izin pada pimpinan perusahaan. Wis toh, pertama ditolak, kedua ditolak, lama-lama nanti akan dilunakkan. Allah punya banyak cara, dengan catatan kita yakin dengan janji Allah. Yakin ini harus tanamkan dalam-dalam dalam hati kita. Sudah, wis nek yakin dengan janji Allah, udah yakin, udah yakin. Jangan terus kemudian, wah aku jane yo yakin, laning ki nyambut gawe, ya berarti tidak yakin. Oh enek laningnya, saya yakin dengan janji Allah, tapi lah piye ora prei. Nah kok nek nempuh, nek izin wedi diseneni, kok nek dipecat piye lah. Ketakutan demi ketakutan yang dibisikkan, dimasukkan oleh setan. Maka yang terjadi, tidak akan berusaha meluangkan waktu, neng nunggu waktu luang. Maka ngajinya akhirnya kalah. Dulu belum bekerja bisa istiqomah ngaji di cabang dan perwakilan. Setelah diberi anugerah oleh Allah bekerja, malah ngajinya hilang. Ini berarti tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah sekarang maksimalnya baru bisa mengikuti kajian ulang. Lah apakah ada kebaikan? Insya Allah tetap dinilai kebaikan di sisi Allah, karena Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya yang berbuat baik, meski perbuatan baik itu hanya seberat biji sawi sebesar dzarrah. Ya, An-Nisa ayat 40. Innallah la yadlimu misqala dzarrah
Wa intaku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya yang melakukan kebajikan meski hanya seberat dzarrah. Meskipun kebajikan itu seberat dzarrah, Allah janji yudha'ifa, akan dilipat gandakan oleh Allah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan berikan pada orang yang berbuat baik meski kecil, Allah akan berikan dari sisi Allah pahala yang besar. Insya Allah kalau yang ditanyakan apakah mendengarkan kajian ulang merupakan kebaikan, insya Allah itu juga kebaikan dan mendapatkan nilai kebajikan di sisi Allah. Namun jangan hanya berpuas diri mendengarkan kajian ulang. Wong dulu bisa istiqomah ngaji rutin, saat bekerja kok jadi tidak bisa. Ayo tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Dah yakini janji Allah itu ya. Pokoknya yakin dalam hati, bismillah melangkah. Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Akan ada jalan keluar dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, manusia tidak bisa apa-apa. Ya, ada lagi.